Merupakan mobil sport, merupakan mobil convertible, jadi atapnya bisa dibuka tutup. Merupakan mobil listrik yang kencang dan jarang-jarang ada model macam ini. Padahal ini adalah merek yang populer zaman dulu. Ini adalah MG Cyberster. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Mengenai sejarah MG, ini akan panjang. Karena MG sendiri sebenarnya merupakan merek lama dari Inggris. Namun di zaman modern ini, mobil-mobil MG diproduksi oleh SAIC Motor di China, Shanghai Automotive Industrial Corporation. Yes, MG ini merek Inggris yang sudah ada sejak tahun 1924. Namun di tahun 2007, SAIC Motor mengakuisisi merek MG Rover Group, sehingga segala sesuatunya dilakukan di China. Sejak diakuisisi oleh SAIC Motors, dibuatlah beberapa mobil yang punya potensi untuk laku di China, bahkan di seluruh dunia, untuk mengembalikan kejayaan MG di masa lalu. Ada yang mesinnya bensin, hybrid, dan full listrik. Untungnya MG juga jago untuk membuat mobil-mobil listrik. Dari MG4 EV yang kencang, by the way itu ada full reviewnya di channel Motomobi. Sampai kita jalan-jalan ke keraton pakai mobil ini. Kemudian ada MG ZS yang berbentuk crossover. Kemudian ada MG Maxus 9 yang berbentuk van. Dan tiba-tiba ada ini, mobil sport EV. Belum ada yang menjual macam ini di Indonesia. Mobil roadster tapi full EV. Tapi apa kelebihan MG Cyberster ini? Nonton video ini sampai habis. Kami sangat berterima kasih kepada MG telah masukin Cyberster ini karena line up mobil-mobil dari China sana itu agak-agak membosankan ya sebagian besar. Tahu-tahu MG masukin Cyberster, seekor roadster yang keren. Dan kami juga berterima kasih kepada MG ya, walaupun MG itu adalah merek di bawah SAIC, Shanghai Automotive Industrial Corporation, tapi tetap mempertahankan ke-Britishannya. Karena MG itu Morris Garage, lahirnya di Inggris, dia tetap mempertahankan keinggrisannya. Ya setidaknya logonya dipertahankan sih. Ya buat apa beli mereknya kalau logonya nggak dipertahankan. Tapi adalah British-Britishnya dikit nanti juga ketemu. Dan ini adalah ekor roadster yang sangat kencang ya. Harganya juga sebenarnya lumayan, bisa dibilang mahal, bisa dibilang murah. Ya, 1,7 miliaran, 1.704.880.000. Nggak tahu kenapa di set harga begitu. Tapi ini kalau 1,7 miliar dapetnya segini banyak, segini komplit, convertible roadster listrik kenceng, itu sebenarnya harganya oke. Ya, tapi nonton video ini sampai habis karena ada plus minusnya juga. Dan ini 1,7 miliar dapat baterai 77 kWh. 77 kWh itu cukup besar. Ini klaimnya range-nya bisa 503 km. Dan yang penting penampilannya. Ini mobil ganteng. Pertama kali waktu itu lihat di Gias ganteng sekali. Ada warna merah, ada warna kuning. Ya untung mobil tesnya warna merah. Ini adalah hero colornya. Dan penampilan memang wow. Ini suatu roadster yang sangat ganteng. Dari depan ganteng sekali. Lampu LED semua. Ini mukanya tersenyum gitu. Kayak tersenyum bangga. Dan apabila Anda ingin terlihat kaya, ini merupakan mobil yang sangat cocok. Apalagi ini adalah convertible. Bisa dibuka tutup. Ya, banyak kan orang-orang kayak misalnya lawyer-lawyer gitu ya, pengen kelihatan kaya, kelihatannya bener-bener pengen kelihatan, jadi atap dibuka habis, pakai cincin banyak gitu, cocok nih gini. Jadi merupakan mobil yang cocok untuk pamer kesuksesan. Nah bicara soal atap, apakah aman atap terbuka gini? Tidak aman kalau ada copet gitu-gitu ya, jambret. Cuma apakah aman kalau misalnya terbalik? Karena ini adalah soft top, mau ketutup mau kebuka, amannya sama karena yang melindungi adalah ini. Ini adalah jadi roll barnya. Kalau misalnya kebalik kenapa-napa, ini yang menahan kepala kita kejeduk ke lantai atau aspal. Kalau misalnya atapnya ketutup nggak ngaruh karena ini adalah atap soft top. Kita coba tutup sekarang. Ini cepat sekali buka tutupnya. Kalau ditekan lama dia buka tutup sendiri. Dong atap. Atapnya enggak ternyata. Ini buka tutup kuncinya tuh sama tombolnya. Tutup lagi nih. Membuka kaca juga. Yang super spesial dari mobil ini itu adalah pintunya.
bukanya itu dipencet ini, dan ini ada bendulan-bendulan kayak tombol, tapi sebenarnya bukan tombol. Ini juga ada bendulan bulat-bulat, ini bukan tombol sama sekali, dia adalah sensor. Jadi misalnya di sini ada orang, kita pencet buka, nah dia nggak mau buka karena ada manusia di sini. Jadi harus dari belakang begini, baru dia bisa ngebuka. Kalau kita tahan lagi, berhenti lagi, tuh bunyi titit. Dan kecepatan buka tutup atapnya tuh oke sekali, lihat ya. Kita hitung pakai stopwatch, 1, 2, 3. Mesti ditahan tombolnya. Roof close 11 detik, hampir 12 detik. Buat bukanya sama nggak ya? 1, 2, 3. Kalau nggak ditahan dia akan berhenti di tengah jalan. Biasanya bisa sambil jalan sebentar. Dah, sama segitu juga. Jadi buka tutupnya cepet, termasuk yang cepet ya. Untuk elektrik. Tadi kalau kondisi ketutup, kegantengannya agak berkurang bagian belakang. Ini agak kayak ada punuk yang besar gitu loh. Kalau begini kebuka gini ganteng. Belakangnya ada logo MG di atas. Biasanya kalau logo di belakang sini di atas. Nah, Cyberster. Cyberster nama itu dipakai, dia ambil dari nama apa ya? Plesetannya itu Cybertruck. Belakang lampu-lampu gini kayak F1 nih, ada semacam seakan-akan diffuser. Buka bagasi. Mana buka bagasinya? Nah, bagasinya tuh sebenarnya untuk ukuran roadster ini lumayan lega gitu ya, tapi kayaknya stick golf masih belum masuk, atau bisa masuk melintang gini. Kalaupun bisa masuk pas-pasan, stick golf yang gede tuh nggak bisa. Cuman ada keranjang sini, terus di bawahnya ada apa ya? Ban serep kah? Nggak, tire repair kit saja. Dah nggak ada apa-apa lagi. Itu apakah bisa dibuka? Nggak bisa. Nggak bisa tembus dari sini untuk dibuka. Ya karena ada komponen atap mobilnya di situ. Nggak power tailgate ya. Sekarang kita ukur panjangnya dulu, karena ini mobil tadinya kami pikir kecil ya, agak gede, tapi ternyata enggak, ini masih oke ukurannya. 4.535 mm wheelbase-nya, sambil belok lagi. Oh, oke. 2.690 mm. Jadi gedenya juga masih tidak intimidating. Kami udah nyoba muter-muter jalan-jalan selama 2 hari ini, masuk-masuk ke dalam jalan yang kecil masih oke pakai ini. Velgnya tuh kelihatan besar sekali, tapi ini velg 20 inch. 20 inch tuh jadi kayak biasa aja gitu, gara-gara Ioniq 5 ya pakai 20 inch. Nah, ban depannya ini lebarnya 245, yang belakang lebarnya 275. Ya, jadi belang yang belakang tuh lebih lebar. Remnya, rem besar sekali, ada logo Brembo-nya di situ. Mana Brembo-nya? Nggak ada? Ah, ada, tutupan. Sekarang kita coba buka kap mesin ya. Kalau dilihat posisi begini kayak Corvette gitu. Nggak ada apa-apa ya kan, ketutup semua. Dan di dalam pasti udah penuh padat deh, karena ini all wheel drive, dual motor depan dan belakang. Air kecerutan mana? Kan harusnya buka ini untuk air kecerutan. Oh, di dalam sini dibuka dulu ininya. Ini yang spektakuler tenaganya ya. Tenaganya tuh 536 horsepower dengan torsi maksimal 775 Nm, jadi sangat bertenaga. Klaimnya 0-100 itu 3,2 detik. Nanti kita coba ya, bisa seberapa cepat. Apakah bisa nyampe segitu? 3,2 detik kenceng banget loh. Oke, baterai 77 kWh, bisa DC charging, AC chargingnya kami research itu 11 kW, DC chargingnya kami research 144 kW. Jadi ya lumayan kenceng lah. Cuma kalau udah di charger 200 kW sendirian gitu nggak kepake maksimal, jadi kalau 144 ngecharge baterai 77 kWh lithium ion. Dan ya ada V2L-nya juga, jadi bisa nyedot listrik dari power bank besar ini. Buka tutup pintu itu bisa dari sini. Ini ada tombol bukanya juga, padahal nggak perlu tombol buka di sini. Atau dari sini, ini tombol buka. Atau ada di dalam mobil juga, di tengah sini. Ini ada kanan kiri, buka pintu kanan dan pintu kiri. Terus kalau misalnya pintu ini ngaco, nggak mau kebuka, ada listrikan error. Ini bisa dibuka override manual. Dan luarnya merah, interiornya pun juga merah. Kayak interior merah tuh sebenarnya ada noraknya gitu, cuma karena ini adalah mobil roadster yang merah, interior merah, enak juga ngeliatnya, nggak terlalu sakit mata gitu loh. Dan ini semuanya lapis-lapis kulit, walaupun ini kulit
vegan katanya. Tapi kebayang sih kalau kita lagi jalan nih atau pembuka, hujan, menghujang ini jok sweat ini, sedih pasti. Ya untung buka tutupnya cepet. Oke, tidak seperti mobil biasa yang layarnya itu instrumen cluster dan satu layar besar di tengah. Kalau ini terbagi jadi 4 layar. Ada layar dari ujung kanan, instrumen cluster, belah kiri, dan ada layar tengahnya ini. Fungsinya itu berbeda-beda. Kalau yang dari kanan nih kita ya, dari kanan ini untuk urusan kehematan kita bisa lihat ya. Ini untuk V2L-nya ya, ini ada kita bisa limit mode berapa persen, 50%. Ini chargingnya, posisi baterainya, ini konsumsi energinya. Ini saat ini 0 karena belum jalan ya kan. Terus ini kalau tersambung ke internet dia bisa ngelihat weather forecast karena ini convertible. Pengaruh sekali ini. Hujan nggak ya hari ini? Kalau hujan nggak dibuka, kalau nggak hujan kita buka atap seharian gitu. Ada forecastnya di sini. MG ini untuk kontak ke dealer dan mesti connect ke internet juga, service juga. Terus untuk request test drive nggak tahu nih. Terus rescue call juga ada. Nggak tahu berfungsi apa nggak di negara ini ya. Terus account kita nih untuk ada login-loginnya, login-loginnya, user manual juga di sini. Tuh, navigation manual, owners manual, no network, tetap minta internet. Nah ini scan QR code untuk download iSmart app. Ini ada beberapa setting-settingan. Sound setting, ini audionya kita mau, ini bisa all passenger, bisa driver only. Untuk stagingnya, ini volume, bisa kita atur volumenya seberapa. Voice-nya mau bahasa apa, Inggris, Prancis. Greetingnya bisa random, ini random greeting, jadi terserah dia. Ada tire pressure monitor, di hotspotin juga, wireless network, Bluetooth juga ada di sini, tapi sebelah kiri juga ada perasaan Bluetoothnya. Terus ini yang umum, nah ini brightness satu persatu. Nah ini juga ada shortcut dari atas ke bawah gini untuk brightness juga, jadi cepat. Instrumen cluster, ini tombol-tombol di setir ini kalau yang bawah ini buat ganti-ganti halaman ini di layar kanan. Kalau jempol kiri yang di posisi yang sama juga untuk ganti menu yang di layar kiri. Nah kalau untuk layar instrumen tuh gara-gara pintunya kebuka diketutup ini untuk ganti-ganti posisi layar yang di sini. Nah ini ada 2 tampilan model instrumen cluster. Bisa yang begini atau model begini. Asik kan yang begini? Nah sekarang sebelah kiri. Sebelah kiri ini untuk urusan audio dan navigasi. Nah, navigasinya mesti ada activation-nya. Terus ini Bluetooth. Ada Apple CarPlay dan Android Auto, tapi sayangnya harus kabel. Ya, kabel kami suka juga, tapi kabelnya colokannya USB biasa, bukan USB-C. Nah, buat nelpon juga di sini, urusan layar sini. Untuk layar tengah, ini ada AC, ya, dual zone AC-nya, terus ada pemanas jok kanan kiri dan pemanas setir yang nggak akan kepake di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri tempat dingin itu kepake sekali. Dan urusan kemobilan tadi settingan cluster. Nah sekarang driving, dia ada driving mode, comfort, sport, custom, ada launch mode-nya. Oh ini ngajarin launch mode-nya. Set driving mode tuh sport or S-Sport. Nih S-Sport tombolnya ada shortcut di setir. Terus disable ESC and auto hold function. ESC-nya masih dimatiin. Pencet rem, terus pencet gaspol. Terus lepas dari remnya ya kayak biasa. Tapi mesti matiin ESC, ini ada di sini, matiin ESC-nya. Jok itu bisa ngatur lumbar support dari sini karena di ini untuk ngatur jok nggak ada lumbar supportnya. Terus ada driver seat easy entry, kalau masuk joknya mundur sendiri, terus baru nyalain mobil baru joknya maju. Perlampuan juga bisa diatur. Ini jadi kebanyakan ngomong detail gini loh. Ambient light-nya bisa diatur warnanya juga. Ada welcome mode standar, tadi yang cluster. MG Pilot itu, MG Pilot itu adalah ADAS-nya. Jadi ini ada intelligent drive dia nyebutnya. Terus macam-macam fungsi ADAS untuk safety, termasuk yang kami tidak terlalu suka yaitu forward collision warning. Dia ngerem sendiri, ini ngeri. Door lock bisa atur status. Nah, ini yang penting yang harusnya ada di semua mobil listrik dari negara manapun, yaitu one pedal driving. Mobil ini bisa one pedal driving. Enak jadinya gitu loh. Oke, di atasnya ada tombol sentuh, tapi ada haptic feedbacknya. Cuma ini lucu nih. Ini AC tombolnya ada di luar begini untuk suhu sama blowernya. Cuma biasanya plus itu kan di kanan, minus di kiri. Kalau ini enggak, plusnya di kiri, minusnya di kanan.
Tuh, nyalain AC, matiin AC ini, kamera 360 juga ada shortcutnya. Kameranya kalau nyala itu ada di posisi layar kanan sini. Yang kameranya agak-agak biasa aja gitu loh ininya. Kualitasnya mungkin karena layar kecil nggak perlu kamera detail-detail kali. Terus shifter berada di sini tengah ya. Ini shifter lumayan makan tempat nih. Sebenarnya cuma ada 4 tombol di situ. Park, reverse dipencet dari atas, ditarik dari gini, terus neutral. Dan D-nya ditarik. Buka tutup atap ini, tekan buat nutup, tarik buat buka. Ini juga sama pintu. Kemudian setir. Nah, tombol tadi ini ada joystick untuk mainin yang kanan tuh volume audio dan next previous track. Ini ada favorite button juga bisa kita atur untuk apaan. Sebelah kiri itu untuk cruise control. Bukan ini untuk nyamuk seberapa jauh dengan mobil depan pada saat cruise control adaptifnya itu hidup. Nah, ini ada tombol setir lagi untuk nyala matiin ADAS, Adaptive Cruise Control. Tombol Super Sport. Nah, ini ada pedal shiftnya di belakang. Pedal shiftnya itu bukan untuk plus minus regenerative braking, bukan untuk apa-apa, tapi untuk driving mode. Ya, ngubah driving mode-nya nggak ada tombol fisik apa-apa kecuali pedal shift kanan. Nih. Comfort, Sport, Custom. Comfort, Sport, Custom. Untuk yang di custom, kita bisa ngatur kan macam-macam nih. Powernya mau apa, ininya apa, ya itulah. Tidak termasuk suspensi tapi sayangnya. Untuk sebelah kiri pedal shiftnya itu KERS. Wah, nyebutnya KERS loh. Itu regen brakingnya mau kayak gimana. Tapi karena kita udah ngidupin one pedal driving, kita matiin dulu. Nah ini, tuh ada level 1, level 2, level 3, level 4. Enggak ada. Mundur lagi ke bawah 1, terus udah 1, 2, 3 itu aja. Kalau one pedal driving aktif, dia akan pindah ke S. Setir ini keren, tombol-tombolnya banyak, tombolnya fisik ditekan, digeser beneran. Cuma sayangnya begitu dipegang, ya kita itu otomatis megang kan pasti jam 9 dan jam 10. Jam 9 dan jam 3. Ya. Cuma ini nggak bisa untuk digenggam. Jadi jari kita tuh pasti megang ke pedal shiftnya yang akan jarang disentuh. Kecuali kalau mobil manual internal combustion. Nih, ataunya begini kalau mau genggam, jadi ini nggak bisa untuk menggenggam. Jadi megangnya ya begitulah, jadi pedal shiftnya kepegang terus. Kaget. Sebelah kanan untuk urusan wipernya ada autonya. Sebelah kiri untuk urusan sen dan lampu. Ini untuk lampu kecil, lampu gede, dan auto. Rem tangan jari ada di sini. Ini ada manual leveling headlight, bagus, terima kasih untuk tidak masukkan ini di layar. Ini buat buka kap mesin. Kisi AC itu kecil-kecil gitu loh, tapi nggak apa-apa, AC-nya lumayan. Audionya Bose. Suaranya lumayan enak, ada 8 speaker. Kemudian ini yang untuk joknya. Pengaturan jok, lock unlock, dan ada 2 memory seat. Kemudian kepraktisan. Di pintu tuh ada tempat ini. Ada tutupnya begini karena ya obviously karena pintunya bukanya ke atas ya. Kalau kantong pintu biasa akan tumpah semuanya keluar. Di tengah, nah ini lucu nih. Ini ada 2 cup holder dengan logo Mercy. Kalau kita tekan ini jadi cup holder. Kalau nggak ditekan nggak jadi cup holder. Balikin lagi, mencet gini. Ngapain pakai dibalik-balikin ya? Buat apa cup holder di begini nih? Ya, anyway, di sebelah sini ada selipan untuk handphone kita. Jadi handphone kita tidak terpapar oleh istri, nggak kelihatan gitu ya. Tapi kalau naruh gini nggak muat tuh, kena kamera iPhone-nya ini. Tuh, sih kena. Jadi naruhnya pasti begini, yang goblak-goblak ke depan belakang gitu loh kan. Mobil ini kenceng, kepencet. Coba ya kalau ada kaki dia nutup nih. Astagfirullah, ditutup beneran, ditutup. Later. 1, 2, 3 nih ceritanya bawa cewek gitu. Itu kakinya tuh belum masuk, lupa gitu kan. Nahan, Pak. Sakit gak? Enggak. Hah? Later. Ketika kita parkir di tempat sempit, apakah pintunya bisa kebuka? Nah, kami tidak mau mengorbankan mobil-mobil kami yang lain dan mengorbankan mobil ini, takut beneran nyenggol dan lecet. Jadi kami pakai tembok ini. Ya. Kalau misalnya kita serapet ini, apakah pintunya bisa terbuka? Nggak bisa. Segini doang bukanya. Oke, sekarang munduran dikit lagi. Oke, segini ya. Ini kalau mobil biasa buka pintu biasa, walaupun pintunya panjang begini pasti bisa. Kalau ini, oh, berhentinya cuma segini. Tapi segini udah cukup untuk keluar masuk kalau atapnya dibuka. Tapi kalau dipikir-pikir, apabila atapnya
terbuka. Coba deketan lagi kayak tadi. Ya cara keluarnya gampang. Keluar dari atas aja begini. Kemudian kita tutup atapnya. Tapi nutup atapnya harus dari dalam. Mana ya? Konsol tengah lumayan. Ini Roadster biasanya tuh kecil tempat-tempatnya. Ini lumayan besar konsolnya untuk ukuran Roadster. Ada colokan USB biasa yang untuk Apple CarPlay Android Auto. Ada colokan USB-C di sini. Nah tempat-tempat ada lagi di belakang sini. Ada jaringnya juga. Terus ada ini chargeran. Lumayan nih buat naruh tas kecil ya, muat di belakang sini juga. Kemudian ada ini laci seberapa gede, lumayan gede lacinya. Nah ini ada fungsinya nih, saya copot. Tapi ini berfungsi untuk biar rambut tidak terangin-angin. Kalau misalnya atapnya dibuka. Oke, sekarang saatnya jalan. Ini nggak auto day night ya, masih biasa. Ininya kecil, lucu. Kayak tutup iPad ini. Lampu pasti LED, tinggal sentuh. Oke, sekarang kita coba jalan-jalan naik ini. Pakai helm. Kangen yang lihat pakai helm. Untuk penonton lama, nggak enak pakai helm itu. Repot buat jalan-jalan. Repot, apa repot? Malu gitu. Kami bukan penggemar convertible yang buka atap begini ya. Bukan Om Fitra yang narsis begitu, mau kelihatan dari luar. Kami tuh lebih tertutup. Kayak somehow kalau nyetir ini ya ada rasa bangganya tentunya, naik mobil keren ya kan. Terus semua orang itu ngasih jalan, jadi kayak pengen lihat mobil apa, ngasih jalan. Cuma menurut kami ini adalah solusi yang hemat ya, 1,7 miliar tapi orang-orang lihatnya wah apa itu Ferrari. Dan ini posisi duduk kami tidak terlalu suka ya, ini udah di set pas. Setir bisa tilt teleskopik, tadi lupa dibahas ya, secara manual tapi mechanical, pakai otot ngatur setirnya. Cuma karena joknya ini tinggi, kami nggak tahu kenapa MG nyetel ini tinggi sekali ya. Mungkin karena sasisnya di bawahnya, mungkin karena ada baterai di bawahnya ya. Jadi harus joknya setinggi ini. Kami nggak suka jok setinggi ini. Harusnya Roadster tuh joknya rendah kayak duduk di aspal gitu loh. Tidak setinggi ini. Dan pakai convertible yang modern gini, atap dibuka nggak perlu pakai helm juga ya sebenarnya ya, karena yang disebut di peraturan pakai mobil yang pakai rumah-rumah, dan ini sudah bisa sebenarnya dibilang pakai rumah-rumah karena ini tadi kami bilang ada roll barnya ini, jadi tidak perlu amat pakai helm. Dan ini mobil berisik sekali, di speed limit dikit dia bunyi, musiknya. Tangan harus begini wajib, cuma aku tinggi banget ininya jadi keren kan, gaya gitu kayak pengacara sukses. Terus kalau di gas itu ada suara kayak suara artificial mesinnya, itu kita bisa set yang elektronik atau mesin suaranya. Dan sudah ada matahari sedikit, untung sore-sore ya, tidak disapa. Mengenai kekedapan, apabila dibuka gini nggak kedap sama sekali ya, karena kebuka. Kalau misalnya atapnya bersih tertutup itu memang tidak akan sekedap mobil biasa yang dengan atap normal. Ini merupakan mobil convertible soft top yang paling kedap yang pernah kami naikin mungkin. Jadi cukup kedap apabila ini atap ditutup. Heran juga ya, mungkin kanvasnya tebel. Nah begitu kita ngeliat depan, kecepatan, speedometer, cluster ini kelihatan normal, enak dilihat, pas melihatnya. Tapi kalau dua layar di kanan kiri ini ketutupan setir ya kan. Terus suspensinya itu, nih kalau kecepatan gini kita lari 60 di jalan beton seperti ini, itu masih enak ya. Menurut kami ini suatu Roadster yang bisa dibilang masih empuk, walaupun tidak bisa dibandingkan dengan mobil sedan, mobil MPV, bahkan SUV. Ini mobil keras untuk ukuran mobil biasa, tapi ini empuk untuk ukuran Roadster. Namun sayangnya apabila kita di kecepatan tinggi, di jalan beton yang seperti ini, itu ada bermainnya suspensi belakangnya. Jadi ada ngayun-ngayunnya sedikit. Mengenai kestabilan, ya kestabilannya cukup oke. Kemudian rasa remnya ya masih enak, masih oke. Tapi kami selalu pakai one pedal driving pada mobil ini, karena kami selalu suka pakai one pedal driving pada mobil listrik. Nah ini lihat nih, ayunan. Tuh,
Lihat nggak? Lihat nggak dari luar? Ayunannya seperti apa? Ayunan tuh agak berlebihan. Mestinya kerasin aja sekalian gitu, nggak usah pakai mengayun-ngayun. Rasa setirnya juga enak, dia tidak terlalu sporty rasa setirnya. Tapi ya itu yang sebel yang megangnya itu loh. Jadi mesti megang pedal shiftnya. Nah sekarang kita di comfort mode, kita pindah ke sport mode. Respon pedal gas tiba-tiba berubah. Terus ini kalau kita ke super sport langsung berubah jadi seperti RPM di cluster. Dan kalau kita gaspol, nah ini unik nih pada mobil ini. Ya kalau tiba-tiba kita gaspol, nggak langsung meledak. Biasanya mobil listrik itu kan langsung tus maju. Kalau ini diurut dulu tenaganya, nggak dikeluarkan 100%. Diurut dulu. Nih mudah-mudahan kelihatan dari kamera 360 ya. RPM-nya dicoba lagi nih, lihat di kamera 360. Gaspol. Wut. Kepala langsung kelempar ke belakang, apalagi kalau pakai helm ya kan. Berat kepalanya. Nah, ini mobil ini juga memperhatikan mata kita di mana. Jadi kalau kelamaan meleng dia akan komplain. Gimana? Mobil cocok nggak pakai gini? Om sekali kan. Ini antara punya istri banyak atau pacar banyak sih kalau pakai ginian. Enggak juga. Apabila jiwa keom-omannya kuat itu cocok pakai ini. Nah, coba kestabilan dikit. Setirnya kurang tajam dan masih ada body rollnya dikit sih, dia tidak. Ya ada body rollnya. Lucu. Setirnya andai lebih tajam lagi sih asik. Launch control udah kita hidupin. Nggak hidup tuh launch control. Gila kenceng banget. 100 3,73 detik. Mungkin karena ATP kebuka lah ya, kena angin kali ya. Harusnya 3,2 3,73. Itu gara-gara powernya bukanya diurut kali ya. Pelan-pelan. Iya, mungkin gara-gara pelan-pelan jadi nggak terlalu nggak ngejedar gitu. Cuma begitu. Kenceng kayak begitu. Nih kita gaspol ya. Gaspol 1, 2, 3. Gaspol. Enak juga ya buka atap sebenarnya. Kalau nggak ada matahari direct sunlight. Nah kalau sore-sore gitu, golden hour, oke sekali. Kita coba adaptive cruise controlnya. Change drive mode. Drive mode-nya kita standarin dulu. ESC-nya kita kembali hidupkan. Kita adaptive cruise control. Nah, ini. Ini unik nih adaptive cruise controlnya. Dia bisa cukup lama nggak minta pegang setir. Ya. Nah ini dari tadi ini nggak minta pegang setir nih. Tuh lama lo nggak minta pegangnya. Coba pindah lajur, dia pindah lajur nggak? Nggak, melepas setirnya aja. Oke kita coba lagi. Ini kita pegang setir dari biru. Kemudian kita lepas setir. Kecepatannya di 80. Nggak megang setir, dia cukup lama ini nggak megang setir. Hebat lo dia. Ngeremnya juga lumayan halus. Oh ini please hold steering wheel. Mobil listrik kencang apakah hemat listriknya? Ya menurut klaimnya kan 6,5 km per kWh tuh. Aktualnya tuh kurang lebih 6 lah. 5 gede atau 6 kecil lah. Masih fair. Ngasih range NEDC 503 km. Nah ini julukan udah mainnya buntutnya. Ini sih overall menurut kami rasa nyetirnya ya, asal joknya bisa lebih rendah dan suspensinya itu belakangnya shocknya dikerasin lagi dikit biar dampingnya sekali aja, ngayunnya sekali aja, itu pasti enak, pasti jauh lebih enak. Tapi kalau sekarang sih ya udah normal aja 1,7 M dapat mobil ganteng begini. Jadi yang kita beli lebih ke kegantengannya dan tenaganya yang lucu. Yang begitu injek gas, telat dulu terus bayar. Tahu-tahu kencang. Enak loh. Atap kebuka dengan tanpa matahari begini. Enak sekali. Overall, mengenai MG Cyberster, merupakan roadster yang tidak ada lawan karena ini adalah full EV. Hanya MG Cyberster saja yang berani dijual resmi di Indonesia. Tapi apakah layak untuk dibeli? Apakah worth it? Harganya 1.704.880.000 rupiah on the road Jakarta. Namun dengan harga segitu Anda masih bisa bangga karena bisa nongkrong bareng mobil-mobil sport lainnya. Anda yang paling tidak bersuara, paling low profile, paling tidak berpolusi, namun punya performa yang tidak bisa diremehkan.
Modelnya juga cukup ikonik dengan atap terbuka dan pintu gunting, membuat orang-orang pada melirik Anda apabila Anda turun dari mobil ini. Kemudian fiturnya juga lengkap ala mobil masa depan dari luar dan dalam. Jadi dengan harga segitu apakah worth it untuk dibeli? Siapa yang cocok untuk beli mobil ini? Biasanya orang-orang gabut yang kebanyakan duit dan bosan untuk mobil sport yang itu-itu saja. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.